adik-adik, apa kabar yang di rumah? Masih sehat ya? Masih semangat ya? Harus semangat dong, karena kita mau, sebentar lagi mau Natalan. Jadi harus semangat karena kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik udah siapkan belum Alkitabnya? Alat tulisnya, bukunya, persembahannya, dan tentunya hati yang siap untuk memuji nama Tuhan. Gitu ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi lagu pujian berikut. Adik-adik di rumah, jangan lupa nyanyi ya. Sekarang kita mau bersatu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini.
Terima kasih Tuhan kalau kami saat ini masih diberikan tubuh yang sehat, kami diberikan hati yang penuh sukacita, kami diberikan damai sejahtera Tuhan di hari Minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Ajari kami juga untuk selalu bersyukur dan menjadi anak yang baik. Kami sebentar Tuhan mau membaca firman Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai Kak Sari dalam membacakan firman, membagikan firman. Kiranya roh Allah yang menuntun Kak Sari untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Kita buka sama-sama. Mika itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Yuk. Perjanjian lama. Kalau di Alkitab itu tulisannya Mi. M-I. Oke. Sudah dapat ya? Kakak bacakan, nanti kakak sertakan teks Alkitabnya di sini. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Allah, dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, ayat kita hari ini ditulis sama Nabi Mika. Nabi Mika mungkin tidak seterkenal Nabi Musa atau Nabi Abraham atau siapa, Yakub, Yusuf, yang mungkin sering banget ya gitu. Adik-adik sudah kenal lah kisah mereka. Nah, mungkin Mika masih mungkin jarang gitu ya. Tapi adik-adik, Nabi Mika ini pernah mendapatkan nubuat. Nabi Mika ini pernah bernubuat gitu ya, yang diilhamkan oleh Allah, oleh Tuhan, tentang kelahiran seorang Mesias. Jadi Nabi Mika ini kan hadir dan lahir ribuan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus gitu. Jadi lama banget, tapi dia sudah bernubuat kalau nanti itu akan datang seorang juru selamat, penyelamat Israel, seorang Mesias, seorang penyelamat Israel. Bahkan di ayat yang tadi barusan kita baca ditulis apa? Hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi adik-adik udah tahu ya Tuhan Yesus lahir di mana adik-adik? Di Betlehem. Di sini pun Nabi Mika menyebutkan bahwa hai Betlehem. Jadi dia sudah tahu bahwa dia bernubuat bahwa nanti akan datang seorang Mesias, seorang juru selamat dari kota kecil, yang terkecil namanya Betlehem. Begitu. Tuhan memilih yang terkecil untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi yang terkecil itu bukan cuma soal kota lahirnya di Betlehem, tapi soal apa lagi? Yang paling sederhana adik-adik. Yang paling sederhana, Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Itu tempat yang kotor, mungkin bau, mungkin orang-orang seperti kita mungkin nggak mau bahkan untuk menginap di situ. Tapi Tuhan memilih tempat yang paling kecil, paling sederhana untuk dia lahir gitu, sebagai tempat dia lahir. Tuhan juga memilih misalnya
keledai begitu ya, keledai untuk membawa Maria dan Yusuf mencari penginapan keluar dari tanah itu dan mencari penginapan dari Nazaret untuk mencari penginapan untuk melahirkan. Jadi Tuhan memilih hal-hal yang kecil, hal yang sederhana untuk permulaan karya penyelamatan dia ke dunia gitu. Terus Tuhan Yesus sebenarnya bisa milih adik-adik pengen lahir dari misalnya bangsawan yang besar atau raja atau orang kaya gitu. Tapi tidak, Tuhan memilih orang yang juga sangat sederhana. Siapa orang tuanya? Adik mungkin tahu ya, Maria dan Yusuf. Yusuf itu siapa yo? Masih ingat nggak? Dia adalah seorang tukang kayu, adik-adik, orang biasa banget. Tuhan memilih orang biasa untuk dia lahir gitu. Nah, begitu adik-adik ya. Di sini juga kita mau belajar adik-adik bahwa saat ini kita di hari Minggu ini tanggal 28 November itu adalah masa Advent yang pertama. Masa Advent apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Masa Advent itu secara sederhana adalah masa menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi di masa-masa ini, jadi kita punya 4 kali minggu Advent ya. Nah, ini adalah minggu Advent pertama. Gitu, di masa inilah 4 minggu menuju kelahiran Tuhan Yesus. Jadi di masa Advent pertama, jadi masa Advent adalah masa penantian. Kita menunggu kehadiran Juru Selamat. Tapi bukan sekedar menanti adik-adik ya, tapi menanti yang penuh pengharapan. Jadi kita yakin, kita tahu Juru Selamat akan datang. Makanya kita menanti dengan penuh pengharapan, kita berdoa, kita berjaga-jaga kalau Tuhan Yesus akan datang. Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus juga sumber pengharapan adik-adik. Adalah sumber pengharapan. Pengharapan yang membebaskan kita dari dosa. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Kenapa? Karena kalau kita lihat adik-adik di sini ayat 3 ya, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Allah, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan menjadi damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus datang adik-adik untuk menyelamatkan, untuk menggembalakan, dan dia menjadi besar dan tinggal tetap bersama kita sampai ke ujung bumi dan menjadi damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus memang datang lahir ke dunia untuk menolong kita, menyelamatkan kita, melindungi kita, dan dia akan menjadi sumber damai sejahtera kita. Ini sudah dibilang sama Nabi Mika begitu ya. Jadi sebagai tugas adik-adik, kakak punya 2 tugas gitu ya. Yang pertama adalah masa Advent apa sih adik-adik? Pertama, tuliskan dan jelaskan apa itu masa Advent. Oke, tadi ini Advent, hari ini Advent pertama ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu apa itu masa Advent. Kalau kalian nggak tahu, boleh tanya mama, tanya papa gitu ya, atau mau google sendiri boleh. Artinya apa? Jelaskan ya. Jadi bukan cuman 1 kata atau 2 kata, tapi jelaskan agak panjang gitu ya. Jelaskan dalam ya mungkin 2-3 kalimat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kita kan menjelang Natal adik-adik ya. Dan tadi kan Kak Sari bilang kalau Natal, masa Advent adalah masa penantian dan masa pengharapan gitu ya. Nah, jadi kalau kita
masukin dalam situasi pandemi, apa sih yang adik-adik saat ini lagi harapkan, utamanya di tengah pandemi. Jadi kita lagi pandemi, mau Natalan, apa yang adik-adik sedang harapkan? Kalau Kak Sari nih ya, Kak Sari kasih contoh ya. Kalau Kak Sari itu sekarang harapannya supaya Kak Sari tetap sehat, orang tua Kak Sari tetap sehat, mama, kakak, ponakannya Kak Sari, teman-temannya Kak Sari, teman-teman dekat, pokoknya orang-orang yang Kak Sari sayangi dan kasihi gitu ya, termasuk juga adik-adik sekolah minggu, orang tua anak sekolah minggu, pendeta dan lain-lain, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Kalau adik-adik yang di rumah, harapannya apa nih? Tulisnya boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Pokoknya tapi adik-adik harus tuliskan dengan jelas gitu ya, doanya apa, harapannya apa menjelang Natal saat pandemi ini. Oke, sudah ya. Sekarang adik-adik, Kak Sari mau persembahan, nanti bisa dititip sama mama sama papa di gereja, atau nanti bisa pakai QR code. Nanti Kak Sari bikin QR code-nya, bisa dari situ langsung transfer ke rekening gereja ya. Oke, kita sekarang persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita udah mau selesai adik-adik. Dirapikan semua alat tulisnya, semua buku-buku Alkitab. Tapi sebelum kita doa penutup, adik-adik, Kak Sari punya pengumuman. Pengumumannya adalah, karena kita mau Natalan sebentar lagi, tanggal berapa? Tanggal 11 Desember. Kita mau Natalan tanggal 11 Desember. Nah, adik-adik Horong Musa bisa untuk datang merayakan Natal di gereja. Jadi kita nanti akan ada Natalan live streaming sama Natalan tatap muka gitu lah ya, Natalan offline. Jadi bisa datang ke gereja dan ibadah seperti biasa gitu. Nah, jadi untuk adik-adik Horong Musa yang mau datang ibadah di gereja sama-sama, bisa mengisi formulir. Nanti ada formulir pernyataan berbadan sehat dan persetujuan mau ikut Natal sekolah minggu di gereja. Nanti Kak Sari share di grup. Nanti adik-adik boleh di print, diisi dan tanda tangan, lalu difoto, dikasih ke kakak guru sekolah minggunya. Kalaupun gak mau ikut Natalan di gereja, gak apa-apa. Nanti adik-adik bisa mengikuti ibadah Natal langsung di live streaming gitu. Nanti di share linknya gitu ya. Oke, kirimkan adik-adik formulirnya paling lama hari ini. Kakak tunggu ya hari ini. Kakak tunggu hari ini malam deh, boleh ya, sampai malam kakak tungguin. Udah segitu aja adik-adik. Semoga nanti kalau masih ada yang kurang-kurang ngerti bisa ditanya langsung ya, bisa dijapri kakak-kakak guru Horong Musanya. Oke, ibadah kita udah selesai adik-adik. Sekarang kita mau berdoa penutup. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik Tuhan. Kami mau menjalani masa-masa Advent ini dengan penuh pengharapan Tuhan, bahwa
Tuhan hadir untuk menyelamatkan kami, memberikan damai sejahtera dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Ajari kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kesehatan kami, keluarga kami, seluruh orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan yang melalukan pandemi ini Tuhan, sehingga kami bisa kembali hidup normal Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti kelas Orang Musa. Tetap sehat, tetap semangat sekolahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu.